Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Ketemu kembali dengan Ajar Pipo Londo di Parade TPS UTBK episode ke-12. Di video kali ini kita akan membahas 3 buah soal, bro. Ini soal pertama. Ini soal kedua. Ini soal ketiga. Tiga buah soal ini sudah saya berikan di video Parade TPS episode yang ke-11. Dengan harapan kalian bisa mengerjakannya terlebih dahulu sebelum melihat pembahasan yang sekarang. Oke, sekarang saya akan mengerjakannya, bro. Saya mulai dari nomor 1. Nomor 1, tentang menarik kesimpulan. Logika matematika. Teorinya sudah saya berikan, bro, di episode yang ke-11, ke-10, sama ke-9. Kalian bisa melihatnya lagi. Tetapi di sini saya akan kembali mengingatkan rumus-rumusnya. Ya. Rumusnya itu adalah ini, bro. Menarik kesimpulan, jika A maka B, ternyata A, kesimpulannya pasti B. Jika A maka B, ternyata tidak B, kesimpulan pasti tidak A. Hati-hati yang ini tidak boleh, bro. Jika A maka B, ini tidak A. Ini tidak boleh ya, tidak ada kesimpulan ya. A kalau turun harus sama persis. Ya, seperti ini tidak boleh ini ya. Ini juga tidak boleh, hati-hati. A maka B, ternyata ini B. Ini juga tidak ada kesimpulan. B kalau turun harus dikasih tidak. Dan kesimpulannya tidak A. Nah, ini tidak boleh ya. Kalau A tadi ini harus sama, ini nggak boleh. Ekuivalensi atau kesamaan, saya ingatkan. Kita bisa mengubah atau menjadi jika maka, bro. A atau B, itu kan artinya kalau nggak A, B. Kalau itu kan jika. Jika tidak A, maka B. Nah, jadi ini, bro. Jika maka. Jika tidak A, maka B. Jika maka jika bisa diubah menjadi jika maka dengan urutan dibalik, B jadi yang awal, yang A jadi terakhir, dan keduanya dikasih tidak. A maka B menjadi tidak B maka tidak A. Karena tadi atau bisa diubah menjadi jika maka, sebaliknya berlaku. Kita bisa mengubah jika maka menjadi atau. Nah, seperti ini jika maka menjadi atau. Dengan yang depan harus dikasih tidak menjadi ini. Yang belakang tetap. Ya. Menjadi atau yang depan dikasih tidak menjadi ini, yang belakang tetap. 3 buah ini ya, ekuivalensi atau kesamaan. Saya ingatkan juga untuk negasi yang semua P sama ada P. Negasi dari semua P ada tidak P. Negasi atau tidak atau ingkaran sama ya. Tidaknya ada P, semua tidak P. Nah, sekarang kita ke soal, bro. Jika hujan deras, maka, ini jika maka, hujan deras, misalnya A, semua pengendara motor menepi, misalnya B. Ini A, ini B, ini maka ya. Berarti A, maka B. Ada pengendara motor yang tidak menepi.
Atau, berarti atau bro. Semua pengendara motor menepi, ini ada pengendara motor tidak menepi, itu kan negasinya. Negasi ini tadi, semua P, negasinya adalah ada tidak P. Berarti karena ini tadi B, segini berarti tidak B. Ya. Atau jalan tidak macet. Berarti harus kita bikin simbol lainnya. Misalnya C. Ketiga, jika jalan tidak macet, maka ini jika maka. Jalan tidak macet tadi ini, C tadi ya. Berarti ini juga C. Sorry, bukan dari situ, dari sini bro. Ini C. Perjalanan dengan mobil lancar. Kita bikin simbol baru, misalnya D. Nah, ini kesimpulannya apa bro? Oke, kita ubah tadi bro, ini pakai ekuivalensi. Yang atas tetap A maka B, mengubah atau menjadi jika maka. Gimana tadi? Nah, ini ya, atau menjadi jika maka. Yang depan dikasih tidak, yang belakang tetap. Berarti ini yang depan dikasih tidak, ya nanti menjadi jika maka itu. Yang depan kasih tidak berarti menjadi B. Yang belakang tetap bro. Nah ini kan silogisme bro, ini udah sama tuh, nyambung ya. Berarti kesimpulannya jika A pasti akan C. Nah ini udah ketemu yang segini, yaitu ini hasilnya. Sekarang kita proses dengan ini bro. Berarti A maka C kita proses dengan C maka D. Nah ini silogisme lagi karena ini nyambung bro. Kesimpulannya berarti sini. Jika A maka D. Nah A tadi hujan deras ini ya. D tadi ini. Berarti ini artinya jika hujan deras maka perjalanan dengan mobil lancar. Ada nggak bro? Jika maka itu hanya C ya. Ini jika maka. Tapi hujan deras ini kan sama tuh, sama dengan sini. Hujan deras harusnya bro. Hujan deras ini hujan tidak deras. Nah salah di sini. Berarti bukan C. Loh, jika maka kok cuma satu, ini pasti diubah bro, pakai ekuivalensi. Kita harus mengubah jika maka menjadi apa? Karena jika maka nggak ada lagi, pasti menjadi yang satunya. Apa itu bro? Atau ya. Jika maka diubah menjadi atau. Caranya, yang depan dikasih tidak menjadi ini, yang belakang sama persis. Berarti yang depan ini kasih tidak menjadi tidak A, menjadi atau nanti yang belakang sama persis D. Nah itu bro, kita cari yuk. Yang A betul atau, B juga betul atau, D ini dan salah di sini, yang E ini dan salah di sini. Yang depan ini tadi A, ternyata ini menjadi tidak A bro. Tidak A berarti hujan tidak deras ya harusnya. Nah berarti ini bro, hujan tidak deras. Atau D, D berarti ini yang sama persis ya. Berarti atau perjalanan dengan mobil lancar. Nah benar bro, ini yang A jawabannya. Oke, selanjutnya nomor 2. Jika A negatif B per A negatif C lebih kecil sama dengan 0, manakah pernyataan berikut yang benar? Ini sama bro, ini kita anggap variabel. Variabelnya berarti A. Bayangkan seperti ini, X negatif 2 per X negatif 3 lebih kecil sama dengan 0. Variabelnya ini berarti X. Berarti B sama C itu seperti di sini 2 dan 3 itu bro.
Nah, kalau ini lebih enak ya. Sekarang kita coba kerjakan yang ini. Gimana caranya? Kan cari pembuat 0 dari pembilang. X dikurang 2, 0. Berarti X sama dengan 2. Ya. Pembuat 0 dari penyebut. X dikurang 3, 0. Berarti X sama dengan 3. Letakkan pada garis bilangan. Ini jelas 2 lebih kecil dari 3. Artinya posisi 2 berarti yang kiri. 3 yang kanan. Dan ini ada sama dengan bro. Lebih kecil sama dengan tuh ada sama dengannya. Kalau ada sama dengan, ini harus kita tebalkan. Yang pembilang ya. Penyebut tidak boleh. Karena kalau kita tebalkan juga, nanti kalau ini ditebalkan, berarti nanti boleh 3 bro. Kalau X-nya 3, nanti 3 dikurang 3 ini jadi 0. Nah, kalau 0, pecahan itu tidak boleh yang bawah itu 0 bro. Ya, hati-hati. Setiap pecahan, penyebutnya itu nggak boleh 0. Jadi X-nya ini tidak boleh 3. Artinya ini harus tetap seperti ini, tidak boleh ditebalkan seperti ini. Oke, sekarang menentukan plus min tanda dari daerah di sini. Cara pertama ambil sampel, di kanannya 3, misalnya 4 atau 5 atau 10 atau 100 juga boleh. Misalnya kita ambil sampel 4 bro. Berarti 4 dikurang 2 per 4 dikurang 3. Kan positif tuh, dibagi positif. Hasilnya positif ya. Berarti yang paling kanan ini positif. Karena tadi sampelnya 4, ada di kanannya 3. Ya. Selanjutnya ini ganti-ganti tanda. Seperti ini bro. Yang kita ambil karena ini kurang dari 0, berarti negatif. Nah ini. Sekarang cara kedua. Cara kedua. Bentar, ini saya hapus bro. Cara kedua. Lihat koefisien variabel. Berarti X bro. Depannya ini gimana tuh? Positif. Depannya sini positif. Hasil kalinya positif kali positif, positif sebagai tanda yang paling kanan. Ingat, yang paling kanan. Selanjutnya ganti tanda. Kurang dari 0 itu artinya negatif. Berarti yang ini variabelnya yaitu X. Variabelnya itu X. Berarti di antara 2 dan 3, dengan 2 ini pakai sama dengan. 3-nya ini tidak pakai sama dengan. Ini kalau tadi yang ini ya. Nah, sekarang kita ke soal. Ini variabelnya berarti A. Pembuat nolnya A dikurang B 0. Berarti A sama dengan B. Pembuat 0 dari penyebut A dikurang C 0. Berarti A sama dengan C. Letakkan pada garis bilangan B sama C-nya bro. Seperti contoh ini tadi berarti 2 sama 3 itu. Masalahnya kita nggak tahu B dengan C itu besar B atau besar C. Tidak ada keterangan di soal ya. Kalau gitu anggap aja B yang kecil. Nah, C yang besar. Kecil itu artinya sebelah kiri bro. Dan ini ada sama dengan. Lebih kecil sama dengan, kan ada sama dengan tuh. Berarti harus kita tebalkan untuk pembilang ini. Penyebut yaitu A sama dengan C nggak boleh. Artinya harus tetap seperti ini. Tentukan plus minusnya. Lihat koefisien variabel. Variabelnya tadi A ya. Positif, positif. Hasil kalinya positif. Berarti paling kanan positif bro. Ini ganti tanda. Yang diambil kurang dari 0 berarti negatif. Ini dia. Dah, variabelnya yaitu A itu terletak di antara B dan C, dengan B-nya pakai sama dengan, C-nya tidak. Ini tadi kalau B dianggap yang kecil, C yang besar bro. Sekarang kan nggak ada keterangan dari soal. Artinya ada dua kemungkinan. Jangan-jangan C-nya yang kecil, B yang besar. Ini tetap loh ya, ada sama dengan berarti harus ditebalkan untuk pembilang B. Untuk penyebut tetap nggak boleh.
Jadi C-nya harus tetap seperti ini. Koefisien A positif, positif. Hasil kalinya positif sebagai tanda daerah paling kanan. Ganti-ganti tanda. Kurang dari 0 negatif. Berarti ini. Variabelnya yaitu A terletak di antara C dan B, dengan B-nya pakai sama dengan, ya. Bentar, yang tadi kurang jelas bro, ini lebih kecil ya. Nah, ini pakai sama dengan B-nya. Jadi jawabannya ini bro, A-nya di antara B dan C, mana itu? Nah, 2 ya. A di antara C dan B 4. Berarti 2 sama 4 yang pasti benar. Kalau gitu, ini jawaban yang C. Selanjutnya, nomor 3. Diketahui 10 bilangan berbeda. Sorry bro, ini kebalik ya. 10 bilangan berbeda itu memiliki rata-rata 7. Ada 10 bilangan berbeda ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini semuanya berbeda. Rata-rata 7. Apa artinya bro? Artinya jika dianggap sama, berarti masing-masing ini 7. Jika dianggap sama, aslinya dia berbeda. Ya, karena berbeda berarti aslinya bukan 7 bro, tapi itu karena rataan aja ya. Berarti jika dianggap sama, masing-masing itu 7. Aslinya ini berbeda, ini mungkin A, ini B, C seterusnya ya. Atau kita anggap B yang sini. Nah gitu. Dan ini bilangan yang berbeda itu. Oke, ini tadi 7 ada 10 bro, berarti totalnya ini 70 ya. Karena 10 kali 7-nya itu. Jika bilangan yang terkecil tidak diikutkan, ini A-nya nggak ikut, ini tidak ikut, rata-ratanya menjadi 8. Rata-rata sisanya, berarti ini bro, menjadi 8. Rata-ratanya 8, apa artinya? Artinya berarti jika dianggap sama, masing-masing itu 8. 8, 8, 8, sebanyak segini, berarti 9. Ya. Berarti 8 kali 9 berapa? 72. Ditambah A ini berarti sama dengan 70 kalau gitu, ya. Nah, satu di sini deh. 72 ditambah A ini sama dengan 70. Berikutnya, jika bilangan yang terbesar tidak diikutkan, B-nya ini nggak ikut, rata-ratanya berarti rata-rata sisanya ini menjadi 6. Berarti ada 9 bilangan itu bro, karena ini kan nggak ikut. Rata-rata 6. Artinya jika dianggap sama berarti masing-masing ini 6. 6, 6, 6, 6 gitu bro. Berarti 6-nya sebanyak 9. Berarti 9 kali 6. 54. Ditambah B ini berarti menjadi yang sini bro. Menjadi 70 ya. 54 ditambah B 70. Kita mencari apa sih ini? Jangkauan ya. Jangkauannya berapa? Jangkauan itu selisih antara yang terbesar dengan terkecil. B dikurang A bro. Nah kita sudah punya ini. Ya sudah dikurang aja bro. Bawah kurang atas ya. Bawah kurang atas kan berarti ini 54 dikurang 72 itu menjadi negatif. Atau atas kurang bawah aja, yang normal aja ya. 72 kurang 54 berapa tuh? 18. Positif A, negatif B sama dengan 0. Berarti 18 sama dengan negatif B menjadi positif B, positif A menjadi negatif A. Nah, itu jangkauannya bro. Selisih yang terbesar dengan terkecil ini. B kurang A. 18. Yang D. Oke bro, bagaimana dengan jawaban kalian dari 3 soal ini? Sudah benar atau belum? Untuk kalian yang masih mengalami kesulitan, coba deh lihat lagi videonya berulang-ulang ya. Saya doakan kalian makin paham dengan tipe soal yang seperti ini.
Untuk yang episode ke-13, saya sudah siapkan 3 buah soal. Ini soal pertama. Ini soal kedua. Dan ini soal ketiga. Saya berharap kalian mengerjakan ketiga soal ini terlebih dahulu sebelum melihat pembahasannya di video yang akan datang. Oke bro, seperti ini video dari saya. Dukung terus ya video saya dengan memberikan subscribe bro. Jangan sampai kalah video ini dengan video-video prank ya. Pokoknya kita dukung video yang seperti ini ya. Kasih juga like-nya dan share ke orang-orang. Siapa tahu video ini bisa bermanfaat buat orang banyak. Dengan kasih juga bro komennya ya. Kalian boleh presensi, hadir misalnya gitu. Atau kalian menjawab 3 buah soal ini ya di kolom komentar. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.